menciptakan persepsi, anggapan bahwa ya kita anggap seperti itu. Setiap kaum arif berpikir begitu. Bahkan kan ada gini. Artinya musibah itu tidak ada begitu kan? Enggak ada. Bahkan kan gini. Kan Ini sudah saya awali tadi. Musibah ini itu tidak ada. tadi ada kasus guys, jadi suaminya di swab positif. Iya. Malah yang fatal istrinya tidak negatif padahal di swab. Iya. Yang sakit istrinya. Ya, bisa jadi terus yang mati istrinya. Nah, Iya, iya, iya. Ini Ini kan mikir. itu sana jadi. karena menganggap yang istrinya itu sudah terkena. Nah, Ya, ini kan dalil. ya. Bagi kaum arif, ini dalil qot'i. Dalil itu penunjuk yang sangat jelas. Dalil qot'i. Qot'i itu gak kena dibantah. Dalil itu penunjuk. Penunjuk yang menunjukkan sesuatu yang sangat jelas. Qot'i gak kena dibantah. Saklek sudah. Wis gak kena dibantah itu wis. Ya itu dalil ini. Ya, Ada suami istri yang suami di swab terus positif. positif. Yang si istri Negatif. 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 Karena takutnya. Ya, sih. Kemudian ini kemudian yang si Suaminya suami diisolasi. ini diisolasi. Nah, Dia istrinya- enjoy aja. Hmm. Dia berilmu. Dia beriman kuat. Ya. Taruhlah seandainya ini sudah termasuk kaum arif tadi. Iya. Guyang-guyu, alhamdulillah. Alhamdulillah temen duduk. Ah, Alhamdulillah temen. mangan diberi sembarang dilayani soalnya. Ya wis pokoknya alhamdulillah temen. Ya. Sing iki goblok kabeh. Hmm. Sing wedi langsung sing ini kena COVID-nya COVID ini. Terus stres. Terus bablas. tampak ketakutan memang. Lah Jadi iya. makanya Lebih COVID. Jadi kecemasan itu sangat Berpengaruh. pengaruh sangat luar biasa. Ditinggal bojone apa mang Isolasi, isolasi. Ini wedi. Wedi kuwatir kok cemas-cemas. Mati. wedi mati sing teko sapa iki teko anu wah ini lah Jadi- membunuh ini. sebenarnya memandang musibah sebagai muhibah itu tadi apa cukup dirasa itu aja. Ya memang dirasa memang di mana lagi. Jadi kayak suaminya itu tadi menganggap itu bisa jadi muhibah karena dia sudah arif. Istrinya padahal nggak kena. Lah inilah jadi musibah. Lah iya. Nah, sebenarnya yang kena musibah itu si suami. Iya. Istrinya nggak kena. Loh, ini loh jadi musibah karena Si suami setelah ya kan gitu. terkena musibah, bukti dari dokter di swab itu, kemudian dia ridho. Ridho menerima itu dan menyikapinya dengan benar. Maka, ya ini yang saya awali tadi itu, Oke. Pak Bamul, Oke. muhibah. Musibah itu artinya gak ono. Sing ono muhibah. Berhubung muhibah ini gak disyukuri sebagai muhibah, dia berubah bentuk. Isi enggak, isi enggak. Ya, ya. Bro, bentuk menjadi musibah. Musibah. Terus deng kena. Hmm. Nah, karena imannya kuat, sadar ini. Menjadi sadar. Terus ridho. Nah, ya iki bentuk musibah ini malah hilang. Bentuk musibah Ya, ya, hilang. ya. Terus yang ngono dadi apa? Muhibah. Muhibah. Ya iki oleh muhibah suami iki. Artinya Oleh kan muhibah. Sing iya, iki mang gak musibah kena bener. apa-apa lho. Jadi Asline. musibah. Jadi musibah. Nah, seperti ini nih banyak ya. Iya, iya, iya betul. Artinya di sini kan cara kita mensikapi suatu permasalahan. Lah iya. Di sananya. Jadi seperti yang Mas Girbon tuh. Makanya ala Gus Nizama ini kue-kue. Dijamin aman-aman, bukan aman, aman-aman. Aman-aman. Very safety. Girbon kan ketika kita takut sesuatu akan jatuh ke sesuatu. Iya, man khafa syai'an yaqa' fi. Siapa yang takut sesuatu justru akan masuk ke dalamnya. Siapa yang takut mati justru masuk ke dalam mati. Siapa yang takut miskin jatuh miskin. Artinya orang yang belum kena musibah
tapi itu sudah didatangkan terlebih dahulu musibah itu Lah di dalam iya. hatinya Ya, gitu Gus iya. ya. Itu musibah Nah, itu. maka Ketakutan. mungkin yang ini tadi yang perlu kita garis bawahi bahwa konsep dari Gus Nizam ini di dalam menghadapi apapun bentuknya, ini yang pertama kali adalah itu jangan didatangkan gitu atau Jangan jangan dianggap atau dirasa atau bagaimana itu Gus? Iya, Enaknya iya, itu iya. bagaimana? Jangan dianggap awalnya, Tapi kemudian sangka. jangan dirasakan Hmm. sebagai itu. Iya. Kalau itu negatif, kalau itu keburukan atau apa, musibah, ya jangan dianggap musibah. Setelah jangan dianggap musibah, jangan dirasakan sebagai sebagai musibah untuk rosok. Soalnya ini tadi kan berangkat ke sini tadi ini sama Cak Roh ini Gus kesandung. Nah begitu kesandung dia nggak merasa kesandung, Nah. lo nggak sakit Lah kakinya. iya. Nah, saya yang melihat, nah kan gitu. Eh, Nah ini khawatir kan ya. seperti itu. Kandung musibah. Nah, Ya akhirnya kan memang jadi seperti muhibah. itu. Jadi kalau siapa yang takut sesuatu masuk ke sesuatu, sama dia soge ya. Jadi soge. Nah ini pandemi ini khususnya Jawa Timur, khusus Surabaya, Surabaya. penguasa atau umaroknya ketakutan. I see. Karena ketakutan joget COVID. Hmm. Senang. Iya, iya, iya. Kemudian tidak lari ke ulama. Tidak ada ke ulama. Nah, alias merasa lebih tahu, lebih dekat, lebih mustajabah doanya dari mana? I see, I see. Jadi melalui forum ini muka-muka Bu Wali Kota, Pak Bupati mendengarlah. Pak Dokter. Pak, kalau Pak Dokter, ya tentu Pak Dokter lah. Kalau meyakini, kalau orang beriman ya ketika berupaya berusaha ngene ngono gak iso iku wis mentok ini melayu nang di mana gak nang ulama. Iya, tapi itu butuh pemahaman yang sangat tinggi. Lah Jadi iya. untuk masalah di lapangan, nah ini kan untuk memahami itu kan mereka kita belum sampai, bukan mereka, kita belum sampai ke situ. Nah ini kan Tapi jadi kan sudah sampai judek. ah, Iya, iya, Sudah Iya, sampai sampai ke judek. judek. Sudah, Lah iya, sudah. Nek wis judek lho terus nang ndi? Gini loh, konsep sederhananya menurut saya begini ya Gus, ngapunten iki. Jadi sama dengan seringkali jenengan menjelaskan, jangan menunggu jadi presiden kait kepingin noto Indonesia. Ya. Tapi ya di saat di kondisimu sekarang jadi apa itulah, Ya iya. berbuatlah. Iya. Maka kita nggak usah terus ke penguasa apa, ya sudah kita sebagai warga dan seterusnya apa yang bisa kita lakukan. Ya iya. Betul. Ya minimal Artinya gitu. kan semua Jangan- komponen Kan kayak gini, misalkan saya bertemu dengan orang yang ini sedang negatif, auranya misalkan sedang ngamuk atau apa. Tapi ketika kita ini positif, ini kan sudah membantu menyelesaikan Betul. menyelesaikan Iya. permasalahan dia. Nah, maksudnya begitu. Jadi ketakutan-ketakutan di masyarakat itu jangan dimunculkan di sini. Ya iyalah. Nah, inilah konsep dari Jadi Gus Nizam dimulai itu. dari diri kita Ya, masing-masing. gitu ya. iya. 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 Dan Umaro, wartawan hendaknya tidak sembarangan Nah. anu berita. iya itu loh. Ya kudu mikir. Salah satunya begitu, seperti itu. Jadi peranan medsos itu sangat Iya. itu Iya. terdepan itu. terdepan. Jadi istilahnya Gus Indonesia Ini menunjukkan Jawa Timur khususnya Surabaya, wartawan pokoknya sing bagian anu Berita-berita. berita-berita ini ki kesemangatan. Wis pokok ini perane anu. Golek duit, Pak. Perane wartawan iki, wartawan aji mumpung wartawan iki. jadi artinya kan kadang memberitakan terlalu bombastis ya, Iya. membuat orang susah. Iya. Itu Mereka tidak memikir dampaknya. dampaknya Yang seperti di- itu. Artinya kan di sini nih ya semua komponen masyarakat, umaro, ulama, kemudian masyarakat, kemudian wartawan, siapapun itu diminta kesadarannya untuk tidak membesar-besarkan COVID ini. Apa gitu Gus ya? Ya iyalah. Awalnya ini subhat. Soal Covid ini. Di Indonesia. Kalau di Cina, Nah. di anu bukan subhat. Sudah jelas. Karena sumbernya di sana. Ya. Iya. Kemudian masuk ke Indonesia ini subhat. Subhat itu sesuatu yang belum jelas. Nah,
karena dianggap sudah terus digede-gedein lah ya goblik Asale ya, dhewe. Akhirnya menjadi besar jadi Se- temenan. seandainya Ngono, Pak. pola pikir dan cara menyikapi itu ala Gus Nizam. Ya. Loh, Berarti adek kudu ngaji nang Gus Nizam. Iya. Pak. Nah, dulu kan memang apa yang dikatakan Gus itu benar. Artinya begini. Dulu itu ada apa ya? Yang mengatakan, oh gak mungkin si jenis COVID itu kan Indonesia. Kenapa? Karena di Wuhan itu dingin, sementara di Indonesia adalah tropis panas. Terus gak mungkin si jenenge virus yang di sana itu bisa ke Indonesia, mati dia. Nggak taunya virus itu bisa bermutasi Iya. itu loh, bisa berubah dengan adanya alam. Iya. Ya, karena mungkin anggapan-anggapan yang disampaikan Gus Atau tadi anu itu. terlalu ngeremehkan gitu Gus waktu itu. ya enggak. Kan anggapan waktu itu, oh gak bakal ke Indonesia soalnya Indonesia panas kalau dingin itu. Bukan, Sehingga- kalau meremehkan enggak. Gimana itu? Gus? Justru terlalu berlebihan menganggap adanya. Menganggap ada. Iya, karena kan Terlalu syubhat itu kalau istilah ada enggak ada itu antara ada dan tidak ada itu sama-sama seimbang. Itu subhat. Itu namanya istilah syubhat. Oke. Diarani ono ya ono, ono. diarani gak ya gak. Tapi diarani gak ono ya gak ono, diarani ono ya ono tapi durung ono bukti durung ono. Iya syubhat. Nah, seandainya membiarkan di posisi syubhat itu sesuatu yang tidak atau belum jelas, Oke. ya nggak separah ini lah. Sareh neng dirubah dari syubhat ke istilah fikih halal haram. Oke. Yang sudah jelas halalnya itu halal. Kalau jelas halalnya berarti jelas tidak haramnya. haramnya. Oke. Atau jelas haramnya, nah itu haram. Pasti jelas tidak halal. Nah, awalnya itu syubhat. Corona ini masuk ke Indonesia itu syubhat. Cuma kemudian dianggap haram, dianggap adanya ini diada-adakan. Ya ada temen. Dibesar-besarkan menjadi besar. Anggaran langsung digedekno. Alah. Politik, Ada yang mengatakan kesempatan. telat menyikapi Gus. Ya gimana Gus? Bukan telat menyikapi. Ya itu tadi loh anu Ade. Jadi yang dari Gus Nizam tadi itu paling tidak ketika masing-masing kita ya memposisikan COVID tadi di posisi yang benar, terus kemudian di dalam diri kita tidak merasa bukan kesombongan karena Ya, ini yang tidak terucap. umum, Pak Di. Yang tidak umum yang seperti ini, Pak Di. Artinya kan Ayo, jenengan, misalkan gini, taruhlah keluarga ada yang kena, lo kena bisa dhisik, karena merasa waduh kok ketularan tayo apa anu, lah, masya kini kena, nek iki enggak, itu kan gitu tadi penjelasannya. artinya Jawaban saya ini, mensugesti diri yang ya sekuat-kuatnya. pastilah itu. Ini jawaban pelajaran tasawuf paling dasar. Ana inda dzanni abdi bi. Aku Allah akan berbuat apa? Ini tergantung prasangka hambaku kepadaku apa. Jadi dalam hal ini kita harus betul-betul menciptakan inner imun dalam diri kita dengan apa mensugesti diri sebesar-besarnya. Ya. Itu saya kira. Dan imun yang paling utama adalah haqqat takwa yang hakiki. Kalau bisa ya haqqal iman, Ya. haqqal yakin. Kalau imun haqqal yakin menter. Corona sing wedi. Mujarab. Kok Corona corona sing mayunan wedi. ngerti nggak cara lu. Makanya kan di kisah-kisah itu orang umum melihatnya para wali itu tidak pernah kena musibah. Padahal di mana ada orang nggak pernah ada musibah, nggak pernah ada masalah. Kita melihat orang-orang yang sudah arif itu kan mereka seakan hidupnya no problem. Padahal mungkinkah orang hidup itu tidak punya masalah?
Pasti Nggak ada masalah. mungkin. nggak ada selama di Pasti ada dunia masalah. itu Nggak nggak mungkin. ada. Pasti bermasalah. Salah. Nah, Masalah. tapi jiwa besarnya lebih besar dari masalah. Hmm. Nah, seperti itu kita menghadapi COVID ini. Menjadi masalah besar menjadi tak masalah. Nah, Masalah besar menjadi kecil, Kecil. masalah kecil menjadi tak masalah. Nggak masalah. kan gitu. Covid ini masalah besar ini, internasional ini. Iya. Di hadapan orang yang berjiwa besar, ini masalah kecil. Jadi kecil. Jadi masalah kecil ya gak diomong-ngomong, gak di ya apa lah. Ya diakui ini masalah, tapi masalah kecil. Hmm. Ya gak disambat no, gak dikeluh no, gak dipiye-piye loh, masalah kecil aja. Iya, iya. Kadang yang ditakutkan bukan coronanya, karantinanya yang ditakutkan. Ngenesir gitu. Dong. Kan tambah enak. Apa gini mau di karantina atau meluak Tapi ada tadi Melayu. katanya Destination kan bisa disyukuri dalam karantina itu kan bisa menjadi lebih aman. Kalau corona Melayu akhirnya. Semua masalah, semua itu kembali kepada cara kita menyikapi. Jika benar dan baik alias bijak, masalah itu kayak pegadaian itu. Apa? Menyelesaikan Masalah masalah. tanpa Ya masalah. iya, asli. Iya. Baik, Akhirnya kan Gus. gini, Gus. Jadi tidak hanya dari sisi kesehatan Iya. yang menyangkut kematian. Ini yang Kehidupan. tertimpa wabah corona ini jauh lebih besar. Jadi yang karyawan, wedi di PHK, wedi ya anu itu. dan seterusnya. Ini yang Umum memang itu. nah, maka solusi yang dari jenengan tadi mungkin bisa disimpulkan Iya. agar kita nanti ketika ditanya teman, saudara, tetangga itu, oh seperti ini step-stepnya, langkah-langkahnya itu seperti apa Itu, ini, Gus. Gus? Sebagai conclusion, Iya. sebagai closing statement, Gus. Ya. Kesimpulan. Jangan takut kepada selain Allah. Itu. Selesai semua masalah. Bagi orang beriman, iman kuat apalagi sempurna, ya tidak boleh takut kepada selain Allah. Oke. Jadi Bentuk konkretnya gimana, Gus? Bentuk konkret dari selain Allah tidak tadi takut selain Ya. Allah. Walaupun kiamat kurang rong dino, Nggih. ya tetap menjalankan aktivitas bagaimana mestinya, kayak kan apa-apa. Nggih, nggih, nggih. balik lagi siap minta lagi. Berarti disimpulkan Walaupun kiamat kurang rong dino, itu ada dirasa begitu ya. ya Pak, Ya, pasti pasti. Ya. itu selalu. Pak. Baik, Gus, terima kasih sekali atas pencerahannya. Moga-moga bermanfaat bagi semua pemirsa dari acara Amin, berbahagia ini. amin. Yang penting nggak ada Gus. Mohon pamit Gus nggih. Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi